Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Anggraini dengan NIM 219030009. Saya dari kelas 3 pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi Biro Perjalanan Wisata, mata kuliah Manajemen Perjalanan Usaha Wisata. Struktur organisasi Biro Perjalanan Wisata yaitu kerangka di mana organisasi dikelola yang menunjukkan bentuk susunan pola yang mengatur dan membatasi tugas-tugas karyawan supaya dapat mengerti tugasnya masing-masing dan digambarkan dalam bentuk kotak, di mana kotak satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh garis sehingga menunjukkan rantai perintah. Selanjutnya di sini terdapat struktur organisasi. Yang paling tertinggi yaitu ada presiden direktur, selanjutnya ada general manager, dan di bawahnya ada manajer accounting, manajer operasional, manajer HRD. Untuk staff manajer operasional sendiri ada sales sama bagian ticketing. Untuk pembagian tugasnya sendiri, yang pertama itu ada presiden direktur, yaitu memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Yang kedua, memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Dan tugas terakhir yaitu mengawasi dan mengendalikan perusahaan. Selanjutnya ada general manager, bertugas mengawasi dan menjalankan kegiatan perusahaan dengan anggaran yang dimiliki. Dan yang kedua, menjadi perantara dalam mengkomunikasikan ide, gagasan, dan strategi. Selanjutnya ada manajer accounting, yaitu membuat laporan keuangan dan mengatur alur kas. Selanjutnya terdapat manajer operasional, yaitu menjalin relasi dengan konsumen, membimbing dan membina karyawan di bagian pemasaran, dan tugasnya yang terakhir yaitu melakukan planning dan analisis pemasaran. Selanjutnya ada manajer HRD atau personalia, bertugas membantu general manager dalam perencanaan dan pengembangan perusahaan. 2. Melayani dalam proses perekrutan, dan yang terakhir itu mengawasi dan evaluasi kinerja. Selanjutnya pada staff manager operasional, yang pertama yaitu ada sales store and travel, yaitu bertugas melayani feedback konsumen. 2. Memantau kompetitor, menawarkan dan mempromosikan produk dan jasa kepada konsumen, dan menjual produk dan jasa pariwisata. Selanjutnya ada bagian ticketing, yaitu menjaga dan memantau stok. Dan yang kedua, menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan transaksi penjualan tiket. Di sini terdapat studi kasus. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi usaha perjalanan wisata pasca pandemi. Pasca pandemi memiliki dampak pada sektor pariwisata yang mengalami penurunan pendapatan karena adanya pembatasan sosial skala besar dan ditutupnya akses keluar masuk negara, sehingga Biro Perjalanan Wisata sendiri mengalami pengurangan jam kerja, bahkan diberhentikan karena perusahaan mengalami kebangkrutan dan tidak ada pemasukan atau pendapatan sama sekali. Selanjutnya, apakah Biro Perjalanan Wisata masih bisa bangkit lagi? Biro Perjalanan masih bisa bangkit lagi, tetapi dengan berbagai cara atau strategi yang dilakukan untuk bangkit dari keterpurukan pasca pandemi dan juga dengan bantuan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu ada langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengubah strategi penjualan, seperti membuka tur virtual ke berbagai spot wisata menarik berbekal Google Earth lengkap dengan cerita di balik tempat tersebut, sehingga membuat pengalaman baru yang bakal mengundang minat customer. Selanjutnya yaitu ada fokus pada pelanggan lama. Saat pasca pandemi mendapatkan pelanggan baru itu sangat tidak mudah, sehingga lebih baik menjalin kontak lagi dengan pelanggan lama. Dan yang terakhir yaitu memaksimalkan pemasaran digital, memanfaatkan web dan media sosial untuk menampilkan konten menarik, bermanfaat, dan edukatif seperti YouTube mengenai konten daya tarik wisata, tips berwisata, dan lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.